Kegagalan Dr. Zakir Naik berdakwah ke Indonesia di bulan Juni tahun 2025 ini mengingatkan tahun 2017 ketika pendakwah asal India itu melakukan safari dakwah ke Indonesia. Waktu itu, sehari sebelum Dr. Zakir Naik berceramah di Bekasi pada 8 Juni tahun 2017, Yusuf Mansur mendatanginya dan meminta ikut mengisi acara dan meminta jemaah untuk bersedekah. Apa reaksi Dr. Zakir Naik? Ia menolaknya mentah-mentah, dan Yusuf Mansur pun pulang tanpa hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, mestinya di tanggal 13 Juni 2025 yang baru lewat, Dr. Zakir Naik, seorang pendakwah yang ahli di bidang perbandingan agama, itu melakukan safari dakwah di Indonesia. Dr. Zakir Naik sendiri adalah berasal dari India dan sekarang mukim di Malaysia. Sebenarnya, jika tidak ada aral melintang, safari dakwah ini tentu akan mengulangi kesuksesan Dr. Zakir Naik di tahun 2017 ketika melakukan safari dakwah di Indonesia, antara lain di Kota Bandung, Yogyakarta, di Gontor Ponorogo, Jawa Timur, lalu di Bekasi dan di Ujung Pandang. Nah, di tahun 2017, tepatnya di bulan April itu, Dr. Zakir Naik mengawali safari dakwahnya tanggal 2 April di Bandung, lalu ke kota-kota besar lainnya. Ini mengingatkan kita apa yang terjadi tahun ini, di mana ada oknum-oknum yang memanfaatkan kehadiran Zakir Naik dalam rangka memperkaya diri, atau ada alasan lain untuk memanfaatkannya. Dan kasusnya sendiri ini sekarang sudah di tangan polisi. Polisi sedang mengusut persoalan ini. Tetapi yang menarik adalah di tahun 2017 kasus serupa hampir terjadi. Ketika pada saat itu Dr. Zakir Naik akan melakukan dakwahnya di Kota Bekasi. Beliau menginap di Hotel Horizon dan rencananya pada tanggal 8 April 2017 itu Zakir Naik akan menemui jemaahnya yang bukan hitungan ribuan tapi puluhan ribu orang yang mau hadir. Nah, sehari sebelumnya Dr. Zakir Naik didatangi oleh Yusuf Mansur yang didampingi oleh Jody Broto Suseno, seorang pemilik warung steak and shake di mana Yusuf Mansur menjadi investornya, dan mereka hanya berempat saja. Orang lain tidak boleh ikut dalam pertemuan penting itu
di Hotel Horizon. Mereka adalah Dr. Zakir Naik, Yusuf Mansur, Jody Broto-Suseno, dan istrinya. Pertemuannya sendiri, menurut sumber-sumber yang patut dipercaya, memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan setelah itu, Yusuf Mansur dan Jody beserta istrinya pulang tanpa ada komentar apapun. Keesokan harinya, ketika panitia bersama Dr. Zakir Naik sarapan pagi, disitulah terungkap bahwa Yusuf Mansur akan memberikan bantuan keuangan untuk safari dakwahnya Dr. Zakir Naik, tapi dengan satu syarat. Di sela-sela Dr. Zakir Naik itu memberikan ceramahnya, Yusuf Mansur tampil ke podium dan dia akan meminta sedekah kepada jemaah yang bejibun itu. Jadi ribuan bahkan puluhan ribu yang hadir di Stadion Patriot Bekasi. Nah, Dr. Zakir Naik dengan instingnya, dengan pengalamannya, dia akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan panggung kepada Yusuf Mansur. Karena itu Yusuf Mansur pulang dengan membawa kekecewaan yang tinggi. Kita bisa bayangkan, andai kata Dr. Zakir Naik memberikan panggung pada Yusuf Mansur, berapa miliar uang yang bisa dihimpun sedekahnya lalu dibawa oleh Yusuf Mansur. Dan siapa yang bisa menjamin uang sedekah itu masuk semua ke timnya Dr. Zakir Naik? Tidak ada. Karena salah satu momen di panggung itu adalah Yusuf Mansur tampil dan meminta sedekah. Tentu saja dia yang menghimpun, dia yang membawa pulang sedekah itu. Walaupun mungkin sebagian kecil saja akan diberikan kepada Dr. Zakir Naik atau timnya. Nah, inilah kejelian dari Dr. Zakir Naik yang dia tidak mau dimanfaatkan. Karena kemana-mana sejatinya Dr. Zakir Naik itu sudah ada yang menanggung. Orang-orang yang berpunya di berbagai negeri itu mau menjadi sponsor dia untuk tampil dimanapun dia berada. Dan Dr. Zakir Naik bukanlah orang yang rakus. Dia tidak mau menerima sumbangan dari sembarang orang. Yang memberi sumbangan saja itu diseleksi sedemikian rupa. Dan dia bukanlah orang yang kemaruk, yang selalu membuka diri untuk disumbang. Dr. Zakir Naik sendiri adalah orang yang secara finansial sudah berkecukupan. Dia adalah seorang pendakwah sejati yang tidak pernah memikirkan apa balasan di dunia. Dia hanya mengandalkan balasan Allah di akhirat nanti. Saudara, jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Dan jika Anda punya pendapat tentang masalah ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.